merupakan mobil listrik yang mewah. Saat ini merupakan mobil listrik terbaik yang pernah kami coba. Merupakan mobil yang akan dijual resmi di Indonesia. Ini adalah BMW iX. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. BMW ini belum launching di Indonesia, tapi akan launching. Anda akan bisa melihat langsung mobil ini saat Gias 2022 di boothnya BMW. Nanti yang masuk ke Indonesia kami belum tahu spesifikasinya seperti apa. Yang kami tes ini di Jerman. Dan kalau di Jerman itu spesifikasi tergantung permintaan. Dan yang ini adalah BMW iX xDrive 50. Kami tidak akan menceritakan sejarah tentang mobil ini karena ini adalah generasi pertama. Mudah-mudahan ada generasi selanjutnya terus sampai ke anak cucu kita. Karena generasi pertamanya ini saja sudah membuat kami merasa se-happy ini. X berarti keluarga SUV dari BMW. Ya, BMW menyebutnya ini dengan SAV, Sport Activity Vehicle. Ya, memang terserah yang bikin mobil sebutannya. Ada I-nya di depan atau I dalam bahasa Inggris. Itu berarti listrik. xDrive berarti all-wheel drive. 50 atau 50 berarti ini setingkat 5000 cc naturally aspirated. Tapi setelah merasakan mobil ini, rasanya itu lebih. Nonton video ini sampai habis karena kami tes 0 ke 100 km per jamnya. Dan kami tes juga yang belum pernah kami lakukan sebelumnya pada suatu review, yaitu tes top speed. Setelah melihat di gambar, tadinya kami pikir jelek. Tapi bentuk mobil ini setelah kami lihat langsung itu keren sekali. Seperti datang dari masa depan pakai mesin waktu. Grillnya besar dan gara-gara BMW M3 M4 membuat jadi terbiasa melihat besarnya grill ini. Dan bentuknya. Pada grill juga berlapiskan material self-healing kalau baret. Familiar ya, seperti PPF. Di dalam grill ini ada sensor untuk adaptive cruise control-nya. Dan itu kamera depan ada washernya. Begitu pula yang belakang. Tapi ini adalah grill palsu. Ya, dia modelnya lebih M3 M4. Ya, walaupun sebenarnya ini adalah grill palsu. Ini hanya pajangan saja. Kalau BMW nggak pakai grill itu bukan BMW ya. Jadi, kita pasang grill. Tapi bolongannya gimana? Oh, bolongannya nggak perlu. Tutup aja. Tutup. Ini grill bohongan, ya kan? Kita lihat dulu di balik kap mesinnya yang bikin penasaran. Sayang sekali kita nggak tahu. Kenapa? Karena ini kap mesinnya itu nggak bisa dibuka. Dan ini jadi nggak bisa disebut dengan kap mesin. Karena nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka tuh hanya logonya. Ini untuk ngisi air wiper. Udah itu aja. Yang lainnya akan dikerjakan oleh mekanik BMW di bengkel resmi BMW. Oke, di balik kap mesin ini memang suatu misteri, tapi angka-angka ini tidak misteri. Memakai dua motor listrik untuk depan dan belakang. Depan bertenaga 258 horsepower dengan torsi maksimal 365 Nm dan belakangnya bertenaga 313 horsepower dengan torsi maksimal 400 Nm. Bukan angka yang main-main. Mampu mengantar mobil ini ke 100 km per jam dalam 4,6 detik. Yang ternyata itu bohong. Lihat nanti hasil tesnya. Dari mana sumber energinya? Dari baterai lithium ion yang terletak di kolong. Grossnya adalah 111,5 kWh dan netnya 105,2 kWh. Ya, anggap saja angkanya yang net. Karena macam beli apartemen saja ini ada gross atau netnya. Sehingga jarak tempuhnya diklaim 550 km. Ya ini mobil dengan 550 sampai 631 km. Tadinya kami pikir di Jerman itu bisa lebih hemat daripada di Indonesia. Ternyata terbalik. Jadi kapasitas baterainya 100 kW lebih sedikit dan jarak tempuhnya 550 km. Ini kalau dihitung-hitung boros juga. Karena memang mobil ini besar, lebih besar dari semua mobil listrik yang pernah dijual resmi di Indonesia. Beratnya saja 2,5 ton, padahal kecil. Melalui gambar ini mungkin Anda pikir BMW ini kecil, yang mungkin setingkat BMW X3. Namun sebenarnya ini BMW yang besar. Bentuk grill dan keseluruhan mobil ini menghipnotis mata kita yang menganggap ini kecil. Panjang total mobil ini kita ukur. Oh, hampir 5 meter, 4.953 mm. Wheelbase-nya
2.997. Jadi memang lebih panjang daripada BMW X5, tapi tidak sampai ke X7. Dalamnya juga lega ya. Tonton sampai habis, tonton sampai habis. Ini velgnya 22 inch ya, besar sekali. Dan bannya itu 275, tebal 40. 275 tuh lebar ya. Dan ini mobil listrik. Biasanya kalau mobil listrik tuh bannya lebarnya dikecil-kecilin gitu, enggak nih. Kami mobil besar, kenceng, butuh tapak yang lebar. 275 lebarnya. Bentuk velgnya biasa-biasa aja. Tapi rem dalamnya itu nggak terlalu besar karena biasa ini mobil listrik. Mobil listrik itu pengereman utama itu biasanya dilakukan oleh motor listriknya yang berubah menjadi semacam alternator kalau ngerem, regenerative braking. Dan ini melambangkan BMW i juga, kalipernya biru, luar biasa. Handle pintu mobil ini berbeda sekali dengan BMW yang ada di bumi ini. Ada lubang untuk memasukkan jari-jari Anda. Dia modelnya lobang, jadi tangan kita masuk. Ya, kan biasa kalau laki-laki itu senang tangan masuk-masuk gini. Untuk kuncinya ada di ketiga garis. Selama kunci ada di kantong, dia bisa mengunci. Bukanya tinggal masukin tangan, masukin jari, ya 4 jari bisa, nggak masalah. Ini lubangnya besar. Tuh, terus di dalam tuh ada semacam tombol tarik. Nah, kacanya ini frameless, ya nggak ada frame. Jadi kalau kaca ini turunkan habis keren tuh, pintunya nggak punya frame. Terus ini pintunya juga soft closing, luar biasa. Dan dari dalam itu kalau membuka pintu nggak seperti mobil biasa juga. Mobil biasa kan ditarik atau diapain gitu ya. Kalau ini bukanya tombol. Nih pakai tombol ini untuk membuka pintu. Tapi kalau misalnya ada yang salah, misalnya kelistrikan mobil masalah, misalnya ada problem, gimana cara keluarnya? Ini kan nggak akan berfungsi kalau misalnya masalah kelistrikan. Ini ada tarikan untuk emergency opening. Luar biasa, tapi urusan interior nanti dilanjutkan. Dan itu di atas door panel ada lampu yang dipakai untuk indikator saat mengunci atau membuka kunci. Nah, itu lebih enak dilihat dibandingkan dengan bandulan yang fisik. Saat membuka tutup pintu pun lampu-lampunya keren. Atap mobil ini panoramik, full kaca, dan ini merupakan atap yang canggih. Walaupun tidak bisa dibuka, tapi bisa diginikan. Ya, kelemahannya adalah tidak terlihat jelas apabila dibeningkan. Masih tembus cahaya apabila diburamkan. Jadi tidak sempurna-sempurna amat. Sekarang belakangnya, karakternya persis dengan depannya. Seperti dari masa depan. Kamera mundurnya ada di logo BMW-nya. Bagus, rapih, terkamuflase. Dan bisa dikecurutkan juga. Belakangnya sangat keren sekali dan modern. Nah, lampunya itu tipis. Terus ini bagian bawah ini ada hitam-hitam kombinasi ya. Logo BMW, ringnya ada biru-birunya. Keren, kayak ini dari belakang tuh seperti Star Wars. Yang bikin lebih keren lagi adalah ini. Ya, sejak kami pegang mobil ini di Jerman, langsung kami pasang ini logo kami. Ya, begitu dipasang ini, pesona mobil ini tuh langsung keluar. Nah, ini X-Drive 50. Nah, ini kalau ada biru-biru sini di plat nomor, bukan berarti ini mobil listrik ya. Ini berarti plat nomor biasa. Kunci mobil tes ini seperti ini. Kunci baru BMW yang bentuknya seksi. Dan hanya dengan mendekat bisa membuka kunci. Menjauh dari mobil ini bisa otomatis mengunci juga. Sama seperti di Hyundai. Harusnya ini bisa dibuka pakai kaki, tapi kami selalu gagal. Wah, bagasinya. Ini kapasitasnya 500 liter. Siapa tahu mau nimbun minyak goreng di sini. Kalau dilipat, lebih besar lagi kapasitasnya. Kalau misalnya bagasi keadaan terbuka, lampu-lampu itu, ini kan hilang nih, ditutup bagasi, pindah ke sini. Ya, jadi tetap kelihatan dari belakang. Kalau misalnya kita berhenti di pinggir jalan, mesti buka bagasi, kelihatan mobil ini nggak ditabrak insya Allah, karena ada lampu lagi di dalamnya. Bagasinya itu lega, luas. Nah, di bawah ada tempat-tempat lagi yang sangat amat dalam, nggak ada ban serepnya, ada tire repair kit aja. Lega, ini kayak selega-leganya BMW X5. Terus kalau mau ngelipet jok belakang nggak perlu repot-repot ke sana karena udah ada 2 tombol ini untuk lipet yang kanan, ini untuk lipet yang kiri. Dah, tuh kebuka semua. Ya, bagasinya jadi sangat amat luas. Ini bisa dibuka juga. Oh.
Oke, sekarang interiornya. Mulai dari belakang dulu seperti biasa. Kami agak ternganga melihat interior mobil ini. Masih sangat lega, dengkul jaraknya dengan jok depan segini, kaki masih bisa masuk. Memang ini lantai agak tinggi karena baterainya itu ada di bawah, tapi nggak masalah karena joknya juga lumayan tinggi. Headroomnya masih lega. Ini ada armrestnya. Ini standar BMW sekali nih armrestnya nih. Ada cup holdernya 2. Door panelnya bagus, modern, empuk-empuk semua. Empuknya tuh empuk beneran gitu. Sound systemnya Bowers and Wilkins. Mewah. Nih audio yang termahal di BMW. Terus ini ada pengontrol AC, standar BMW biasa. Nggak ada yang baru di sini. Ada pemanas jok yang kita sangat tidak butuh, jangan nanti panas. Terus, aduh mana nih, nggak ada colokan USB, nggak ada colokan apa-apa. Colokan USB ada 2 di setiap sisi, 2 USB-C. Kalau masih pakai USB biasa, mesti pakai semacam converter. Di belakang jok depan, di bawah 2 colokan USB itu, ada lubang untuk menempel aksesoris seperti meja atau hanger baju. Dan ini tutupan Isofix, keren juga. Dan ini adalah, ingat, mobil listrik. Mobil listrik itu tidak perlu drivetrain kemana-mana, nggak perlu kopel kemana-mana, nggak pakai knalpot, jadi lantainya itu bisa rata. Karena ya baterai aja yang ada di bawah. Walaupun ini X-Drive ya. Karena ini X-Drive, motor listriknya itu ada 2, depan dan belakang. Dan ini yang kami sangat super suka itu joknya. Joknya itu, motifnya itu, ya kadang kami ngeliat yang kayak gini tuh kami ngeliatnya norak. Tapi kalau ini kok enggak ya. Kulitnya enak sekali, lembut, empuk. Cuma ada beberapa yang kami tidak suka, itu adalah ini duduknya agak tegak. Agak tegak bukan berarti nggak nyaman ya. Tapi agak tegak aja, nggak bisa disenderin lagi. Ini sudah disenderkan habis. Dan ini headrestnya nyambung jadi satu. Yang headrestnya misah itu adalah yang tengah malah. Tapi ini headrestnya mati. Jadi kita nggak bisa setel. Mau maju mundur atau naik turun tuh nggak bisa di setel. Begini aja, selesai. Lubang-lubang AC itu ada banyak. Ada yang di tengah nih 2. Kemudian ada yang di pilar B. Bisa dibuka tutup semua. Lengkap sih. Cuma ya itu. Ini mobil lebih untuk yang nyetir. Ini BMW. Kita ke depan. Bukanya becet. Hihi, mewah. Oh iya, ini kaca bisa dibuka sampai mana ya? Ya, udah habis segini. Nggak cocok untuk rolling shot gitu loh. Yang bikin nggak cocok untuk rolling shot tuh maksudnya chase car untuk video. Yang paling enak chase car video tuh yang atapnya bisa dibuka dan videografernya keluar. Ini atapnya udah panoramik begini, udah segede gini nih, ya nggak bisa dibuka. Heran. Ini dashboard baru BMW yang wah sekali. Material-material di sini juga material-material yang sustainable. Itu ada daunnya, logo daun yang melambangkan bahwa pembuatan jok kulitnya ini sustainable. Setiap masuk mobil ini, oh iya, lupa pintunya soft closing. Semua pintunya soft closing. Setiap masuk mobil ini tanpa harus mencet apa-apa, AC tuh udah nyala, udah welcome X-Drive 50. Ya ini nama profilnya. Tanpa harus mencet apa-apa. Tapi kita harus ngidupinnya mencet ini juga tetap sebelum jalan. Jadi kontak seperti biasa. Banyak sekali yang bisa disampaikan mengenai interior ini. Kami nggak tahu video ini akan berapa panjang. Ini bentuknya tetap seperti mobil, ada setirnya, ada gasnya, ada remnya, ada shifternya. Tapi banyak sekali inovasi yang dibuat di sini. Layarnya tuh nggak lurus, dia melengkung. Memang tetap terbagi 2, ada layar tengah, ada layar instrumen cluster. Tapi ini seperti floating juga tuh, pegangannya di belakang benar-benar seperti floating. Keren sekali. Kulit semua nih, terlapiskan kulit, empuk kulit. Nggak main-main. Terus ini ada bagian material empuk pabrik juga yang jadi satu semuanya sampai ke pilar sampai ke plafon. Bagus sekali. Ya, kualitas interiornya bagus. Oke. Dia bisa Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Jadi ini sekarang tersambung ke handphone kami secara wireless untuk Apple CarPlay. Jadi bisa pakai Google Maps dan lain-lain. Tapi ini adalah iDrive 8. Ini adalah sistem terbarunya BMW. Ternyata lengkap sekali yang bisa diatur di sini. Ya, seperti biasa ini home ini itu berupa widget yang bisa kita tambah, mau nambah atau kita bisa edit, kita masukin jam seperti ini. Ya, ini jamnya
Jamnya lucu tuh. It is 25 past 6. Navigasi standarnya ada augmented reality, menunjukkan arah agar kita tidak kesasar. Dan di head-up display yang besar itu juga menampilkan peta apabila mendekati belokan. Ada optional lucu pada iX ini, ada kamera di dalamnya, dan bisa untuk selfie. Buat apa ya? Resolusinya jelek pula. Ini buat semacam dashcam. Sepertinya option yang tidak akan masuk Indonesia. Walaupun sebenarnya orang Indonesia suka selfie. Head-up display-nya besar sekali, sampai-sampai rasanya itu sebesar layar instrumen clusternya. Walaupun saking besarnya itu kadang agak mengganggu, tapi kami suka gangguannya, seperti digangguin cewek saat sedang sibuk. Cuma problemnya pada navigasi ini, pas mendekati belokan, dia hanya baru bilang tuh mungkin 1 km atau 500 meter terakhir. Jadi mendadak aja kita lagi di lajur kiri, udah harus belok ke kanan. Mengagetkan sekali, itu aja kelemahannya, tapi ini navigasi bagus sekali kalau di Jerman. Kalau di Indonesia pasti tetap lebih nyaman pakai Google Maps karena ada trafficnya. Kalau navigasi aslinya mobil pasti nggak ada trafficnya karena nggak ada nyambung ke siapa kemana-mana kalau di Indonesia. Kalau kita pencet menu, ini benar-benar kayak handphone, all apps tuh. Benar-benar kayak handphone, ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita buka. Nih kita bahas satu-satu. Penjelasan ini kami lakukan malam-malam karena biar lebih jelas. Kalau siang-siang itu ada backlight dari kaca depan. Ini adalah menu utamanya yang bisa kita ubah-ubah nih kayak home-nya suatu handphone. Kita bisa taruh peta di sini, kita bisa taruh ini itu. Kemudian kalau kita pencet menu, tuh kayak pencet menu pada Android juga, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terinstall. Tapi ini all apps tulisannya, semua aplikasi. Dan yang ini aplikasi disortir, aplikasi yang khusus untuk permobilan, untuk mobil ini. Kita telusuri satu-satu. BMW ID. Ini ID mobilnya, ini ada profil-profil juga di sini pencetnya. Kemudian mobile device yang tertempel. Terus personal assistant, ini seperti Siri-nya untuk mobil ini. Kami matikan mikrofonnya karena nggak tahu kenapa dia nanya terus, ada yang bisa dibantu, ada yang bisa dibantu. Nah, akhirnya kami matikan mikrofonnya. Bahkan ini ada suggestion sebenarnya. Bagus, niatnya bagus tapi agak merepotkan gara-gara dia merespon terus padahal nggak dipanggil. Kembali ke menu utama lagi. Android Auto, Apple CarPlay bisa secara wireless. Ini navigasinya mobil yang sangat canggih sebenarnya kalau di Jerman. Kalau di Indonesia nggak tahu aktif seperti augmented reality atau tidak. My Modes itu adalah sama seperti tombol di bawah sini yang ini, yaitu untuk merubah driving mode. Personal itu yang normal atau comfort, sport, kemudian efisien. Nah, driving mode ini yang bisa diubah-ubah secara custom itu hanya di sport. Apa aja yang bisa diubah? Drivetrainnya lebih sport, driving dynamicnya ini lebih sport, steeringnya lebih sport, ini basically lebih keras aja sih. Dampingnya, terus seat support. Ini seat support ini jadi di pinggir-pinggiran jok itu lebih menyempit sehingga lebih memegang badan, lebih memeluk. Charging untuk urusan ngecharge mobil ini banyak juga. Bahkan fan loudness-nya itu malah bisa kita atur mau automatic, unrestricted ataupun restricted. Seat comfort. Nah, seat comfort ini untuk pengaturan jok driver maupun passenger. Dan seat climate juga bisa diatur dari sini, tapi mundur dulu. Nah, seat comfort ini bisa juga dihidupkan dengan memencet tombol ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga ada. Nah, ketika ini dipencet akan timbul ke menu seat comfort. Begitu juga yang passenger side kalau dipencet. Nah, ini akan sangat mengganggu karena misalnya lagi lihat navigasi, tahu-tahu penumpangnya mencet itu dan layarnya berubah jadi begini, akan menyebalkan sekali. Bisa pijat ada level-levelnya. Kemudian yang passenger juga bisa pijat. Live vehicle. Ini kalau kita lupa bentuknya seperti apa, iX ya seperti ini. Konten, adaptive konten, ini ada tenaganya, torsinya, RPM-nya, motor listrik, terus temperatur motor listriknya. Vehicle status,
Ini seperti pada BMW lainnya, terus journey data yang untuk data-data kehematan. Sistem setting itu setting-settingan seperti biasa pada BMW biasa. Interior lighting, ambient light bisa diatur yang warnanya banyak sekali. Digital key, kita juga bisa mengaktifkan digital key itu pakai, jadi kuncinya itu pakai handphone kita. Kemudian nah ini drive recorder. Jadi mobil ini dilengkapi dengan option ya, ini optional. Dilengkapi dengan dashcam. Kami tidak tahu optional seperti ini akan masuk Indonesia atau tidak. Ini bisa direkam secara manual atau pakai USB. Ya, kami kemarin mencoba ngerekam seperti ini. Mobilnya diem. Dan semua kameranya terekam, kanan, belakang, kiri. Nah ini misalnya ada kejadian mungkin mobil dicolong atau mobil dipecahin kacanya, mungkin datanya akan tersimpan mungkin ya, karena itu fungsi yang paling tepatnya. Emergency corridor ini yang kami kurang ngerti ini. Only available in Germany. Tapi gara-gara semuanya itu ada di layar, kadang-kadang kesel. Hal simple, misalnya kita mau nutup sirkulasi AC luar, harus pencet climate menu dan pencet ini fresh air. Ya, semua AC-AC itu di sini ngontrolnya. Lengkap sih memang, cuma kami itu lebih suka puter-puteran biasa ya. Kami itu old fashion dan old school. Kalau misalnya ini semua dijadikan tombol, akan banyak sekali tombol di mobil ini dan orang nggak akan hafal. Paling praktis memang di layar. Cuma gemes aja pakai layar tuh, kadang-kadang mesti ngelepas pandangan dari jalanan, cat-mencat, dan kita suka nggak hafal. Nah di bawah ini lubang AC, ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Masih ada tombol fisik di tengah-tengah. Untung saja hazard itu masih tombol fisik biasa. Defogger depan dan defogger belakang juga tombol fisik biasa. Ya mungkin ini dibutuhkan tombol fisik yang cepat diraihnya biar pas ngembun nggak mesti masuk ke menu dalam tinggal pencet kacanya, karena itu berbahaya kalau sampai ngembun. Tapi banyak kayak sirkulasi AC gitu loh. Tuh simple aja. Oke, di tengah. Ini baru sekali di BMW. Kayu. Ini kayu bisa dipencet-pencet dan ini puter-puterannya khas BMW iDrive. Ininya Swarovskis apa? Diamond gitu, kaca. Shifternya juga, tombol start stopnya juga. Ya jadi ngontrol layar tuh nggak mesti di touchscreen, bisa juga diputer-puter di sini. Dan ini banyak shortcut ya khas BMW, media, telepon, navigasi, back dan home. Ada puter-puteran volume yang diamond juga ini di sini. Next dan previous track ada di sini. Audionya itu sangat bagus suaranya, dan yang luar biasa lagi, serasa ada di dalam konser dengan sound system yang mewah. Sampai keempat headrest ini pun ada speakernya. Joknya pun ada geter-geternya karena subwoofer. Ini pertama kali kami merasakan dalam seumur hidup kami, headrest dengan speaker. Ya. Tapi tetap aja, ini bukan merupakan tombol-tombol yang bisa dirasa. Ya memang kalau untuk multimedia nggak masalah. Yang masalah itu untuk keperluan lainnya. Misalnya mode berkendara. Mode berkendara kita harus pencet ini dulu, My Modes. Ya, kemudian mode-modenya ada di layar. Kita pilih dari layar atau dari sini juga bisa. Ya, yang mau ke sport mesti pencet ini dulu. Terus yang kita inginkan tuh adalah pencet sport langsung sport cepet. Tapi itu zaman dulu. Ini mobil sudah zaman modern. Mungkin harus seperti ini. Mungkin harus kita yang menyesuaikan. Ada 360 kamera. Dan ini bisa dipencet, itu dia memang ketekan gitu ya. Kayu ini ketekan tapi ada haptiknya. Cetek. Ini ada shortcut lagi untuk driving settings. Dan ini ada tombol untuk air suspensionnya. Shifternya lucu nih. Dia modelnya tuh pakai diamond juga, start stop buttonnya juga. Cuma yang kami tidak temukan di sini adalah tombol P. Parknya di mana park? Kalau mau parkir berhenti itu gimana? Jadi harus pencet ini rem tangan. Dan dia akan otomatis pindah ke P. Ya udah nggak apa-apa deh. Dan ini selain ada D, kalau kita ke belakangin lagi, itu ada B. B itu mungkin brake ya maksudnya ya. Untuk biar kita bisa nyetir one pedal driving, itu harus di posisi B. Tidak bisa di posisi D biasa.
itu nggak akan berhenti walaupun regeneratifnya kita set yang pol. Nah, regeneratif pada mobil ini itu ada beberapa settingan. Ada adaptif, high, moderate, low. Tapi kalau di D itu tidak akan bisa one pedal driving. High, moderate, low udah jelas apaan. Tapi apakah adaptif? Kok bisa energy recovery, recuperation atau regenerative braking itu adaptif? Kok bisa? Bagaimana caranya? Jadi mobil ini pinter, cukup pinter untuk dia bisa tahu seberapa kebutuhan regeneratif kita. Bukan kebutuhan baterainya perlu listrik terus-menerus. Tapi kalau misalnya begini, misalnya di depan kita nggak ada mobil, kita lepas gas, ini glosor, nggak ada regeneratifnya, hampir nggak ada regeneratifnya. Tapi kalau depan kita ada mobil, kita lepas gas, regeneratifnya jalan dan mobilnya ngerem. Terus juga dia bisa tahu lokasi kita di mana, padat apa enggak, di depan ada perempatan atau tidak, apakah mendekati belokan atau tidak. Begitu kita lepas gas, dia akan regeneratif, akan berfungsi. Itu adaptif, pinter. Tapi kalau kami tetap lebih suka nyetir di B. Kami lebih suka nyetir mobil listrik itu one pedal driving tanpa banyak pindah-pindah ke rem, walaupun kadang-kadang kalau belum biasa itu suka mengerikan. Setirnya bentuknya bukan lingkaran seperti biasa. Ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Lebih enak sih. Karena otomatis kaki tuh lebih lega dan megangnya tuh unik. Kalau puter gitu terus balik sendiri tuh nggak bulat gitu. Nggak rata tangannya, jadi ya begitulah. Setirnya hanya 2 spoke. Sebelah kanan untuk urusan multimedia dan pengaturan DMID, sebelah kiri untuk cruise control. Dan ini unik sekarang, berbeda lagi cara pengoperasian cruise controlnya. Dan sayang sekali juga tidak ada pedal shiftnya. Ya memang bukan untuk pindah gigi karena ini adalah mobil single gear. Tapi biasanya mobil listrik itu menggunakan pedal shift untuk mengubah settingan regeneratifnya. Mobil ini settingan regeneratifnya ada di layar. Agak merepotkan. Makanya untuk menghindari kerepotan, kami selalu nyetirnya di B, sehingga bisa one pedal driving. Anda bisa lihat, ini tidak ada pegangan atau oh shit bar di plafonnya. Kanan, kiri, bahkan belakang juga. Biasanya yang tidak ada hanya di driver side, tapi sekarang semuanya tidak ada. Kasihan penumpangnya kalau drivernya ugal-ugalan. Kemudian yang dari tadi kan bagus-bagus, unik-unik, beda, inovatif. Tapi yang ini enggak nih. Ya, combination switch sebelah kanan dan sebelah kiri itu biasa-biasa saja, bentuknya seperti mobil biasa, fungsinya juga biasa-biasa saja. Mungkin ini penting untuk biasa-biasa saja karena begitu orang yang nggak biasa nyetir mobil canggih lihat kalau ininya berbeda, pasti dia bingung begitu hujan nyalain wipernya gimana, kalau mau belok kesennya gimana. Jadi ini tetap konvensional biasa. Oke, instrumen cluster full layar yang bisa diubah-ubah melalui menu ini. Ya, kami lebih suka ini jauh lebih simple. Jauh lebih simple. Dan di sebelah kiri ini ada tombol-tombol untuk lampu. Ya, dari tadi kualitas mobil ini tuh bagus-bagus, tapi kami ngerasa 3 tombol ini tuh kualitasnya jelek dengan font yang jelek, gambar yang kurang bagus. Ini seperti mobil prototype. Mudah-mudahan nanti ada facelift diperbaiki ini. Heran. Kepraktisan mobil ini nggak terlalu praktis. Pintu ada kantongnya tentu, lumayan lega, ada tempat botol. Di sini ada cup holder. Oke, nih praktisnya di bawah sini ada wireless charger buat handphone dan ada 2 buah colokan USB-C, terus 12 volt power outlet. Terus bawah ini lega kebuka. Ya, kita bisa pindah-pindah tempat begitu. Tapi tempat-tempat tuh nggak terlalu banyak seperti tempat di konsol ini. Ini kecil cuma segini aja. Terus ada tempat naruh-naruh koinnya di atasnya. Terus yang paling mengecewakan itu adalah lacinya. Ya, lacinya dari pabrik semua nih, lapisan luarnya. Bukanya itu pencet tombol ini. Ini hard button nih, beneran pakai otot pencetnya. Dan lacinya itu sangat amat kecil sekali. Sangat, kecilnya pakai sangat. Heran. Joknya ini sama kualitas sama belakang tadi, bagus sekali. Tapi yang disayangkan adalah headrestnya. Headrestnya sama seperti yang belakang, itu jadi satu sama joknya. Sehingga nggak bisa di setel tingginya dan seberapa deket sama kepala kita. Kita tuh kadang-kadang kepengen lebih ke belakang dikit biar lebih terasa santai atau lebih ke depan dikit. Ini udah fix begini, enak sih, empuk gitu. Ya pas-pas aja posisinya. Cuma kadang-kadang kita pengen nih agak ke belakang dikit gitu, pengen agak lebih santai. Nggak bisa. Pengaturannya menjadi seperti lawannya dia. Kayak dulu kan BMW kan di bawah sini.
Ya mungkin udah nggak muat kali tempat di bawah sini ya, kena door panel sama joknya, kejepit tangan tuh bisa nggak? Kalau ngontrol sini, sehingga pindah ke atas seperti lawannya. Nah ini diamond juga ya, karena dan pengaturannya nggak banyak, cuma ada 1, 2, 3 mundur sama senderan 4 standar saja. Ini ada memory seat, memorinya ada 2 dan sebelah kanan juga ada 2 memory seat. Nggak tahu nanti Indonesia dapetnya seperti apa. Joknya ada pendingin dan pemanas, setirnya ada pemanasnya juga, bahkan armrest di panel pintu pun ada pemanasnya. Enak sekali ini untuk dipakai di musim dingin di Jerman, memberikan kehangatan sampai ke siku. Layar ini juga masih bisa diatur pakai gesture control, volume gini, pakai jari. Posisi duduknya, ya BMW selalu enak. Masalahnya cuma di headrest. Ini pengaturan setirnya juga bisa tilt teleskopik yang elektrik. Nah, memang posisi duduknya tuh memang harus agak tinggi BMW iX ini, karena kalau setirnya ini di set paling turun itu mentok segini. Ya kami biasanya nggak ngeset setir itu paling turun, tapi di mobil ini paling turun kami set karena kami tidak suka nyetir terlalu tinggi. Jadi ya gitu, memang posisinya harus tinggi. Ada beberapa yang kami tidak terlalu suka di sini, itu adalah layar ya, tadi kami udah bilang. Tapi layar ini kita biasa pakai buat navigasi ya. Cuma masalahnya begitu penumpang Anda mencet tombol jok itu, ini berubah jadi untuk nyetel jok. Layar ini memang harusnya eksklusif punyanya si driver. Kalau driver lagi pakai untuk fungsi nyetir, navigasi dan lain-lain, ya bisa tahu-tahu diganggu oleh penumpang hanya untuk urusan jok. Terus di bawah ini ada bagian plastik nih, yang suatu saat akan kotor dan baret-baret kena kaki. Dan voice command-nya tuh mengganggu sekali sehingga kami matiin. Kami jarang mematikan fungsi pada kecanggihan mobil, tapi ini terpaksa kami matikan karena tahu-tahu dia nyaut aja, nggak dipanggil nggak apa, dia nyaut. Akhirnya kami matikan nih. Untuk matiin ini gampang tuh, matiin mikrofonnya. Oke, sekarang saatnya kita tes mobil ganteng ini di Jerman. Setir kiri, Autobahn tanpa speed limit. Bahagia sekali rasanya ketika nyetir BMW iX, sekaligus bisa nyetir di Jerman. Double-double ini kebahagiaannya. Kami pikir tadinya iX ini jadi mobil biasa di Jerman ini. Ternyata semua mata masih tertuju pada mobil ini. Pada ngasih jempol. Padahal ini di Jerman, penuh dengan mobil-mobil aneh. Nyetir di Jerman lagi. Kami senang sekali nyetir di Jerman. Ini yang bikin kami senang itu adalah Autobahn ini. Cuma kadang-kadang ada construction seperti ini sehingga kita tidak bisa no speed limit. Sepanjang jalan orang-orang liatin tuh, tadi mobil lewat, orang ngeliatin mobil ini. Bangga ya rasanya naik mobil di Jerman. Mobilnya cukup aneh untuk diliatin orang, padahal semua mobil di sini aneh-aneh, luar biasa. Oke, pertama ada plus minusnya memang. Ngetes mobil tidak di Indonesia, khususnya di Jerman. Plusnya adalah bisa gaspol di Autobahn dan bisa mencoba sebelum orang lain mencoba. Tapi minusnya, kondisinya berbeda. Tidak ada motor-motor berisik dan jalanannya super mulus. Kekedapan ini bagus sekali. Apa gini loh, agak sulit ngetes di Jerman ini karena jalanannya bagus dan nggak ada mobil berisik, nggak ada truk berisik, nggak ada motor berisik. Jadi kekedapannya seperti apa? Mobil biasa pun bagus. Ya ini pasti lebih bagus. Cuma agak susah dibandingkan dengan Jakarta ya. Nah, makanya kenyamanannya juga agak susah dibandingkan sama Jakarta karena ini semua jalanannya bagus. Benar-benar bagus. Jadi semua mobil itu rasanya empuk-empuk aja. Nah, ini dengan cara baru ini kami sampai sekarang masih belum tahu gimana caranya ngeset jarak dengan mobil depan. Biasanya hanya tombol aja gitu, mau sedekat apa, ada 3 level, 4 level. Ini enggak, kami nggak tahu caranya. Ini kalau dia minta pegang itu 2 jari kanan nggak bisa, 2 jari kiri nggak, baru bisa ya, atau dia genggam. Jadi nggak kayak mobil-mobil lain. Ini beloknya juga lumayan banyak nih, auto nyetirnya. Ini adalah maksimum speednya.
Dan ini adalah speed kami. Iya, agak lebih kenceng daripada seharusnya, tapi orang-orang juga yang lain lebih kenceng. Jadi kami speednya lebih tinggi sedikit. Nah ini berarti nyetir sendiri, setirnya aktif. Kalau setir kita pegang, dia akan menjadi kuning dalam 6 detik saja. Seberapa hemat pemakaian listriknya? Tadi sempat di dalam kota macet-macet, kemudian begitu di luar kota kami konstan 120 dan kemudian mau kejar lari 200. Oke. Itu 5,1 km per kWh, termasuk boros. Karena ya pemakaiannya juga boros. Kalau normal-normal, ini sekarang normal nih kita di kecepatan 64 km per jam, 8,7 km per kWh. Kalau konstan di kecepatan segitu. Terus kontrol lagi. Nah ini habis digeber-geber tadi segala jadi sampai 4,5 km per kWh. Sebagai patokan, sebagai perbandingan, Kona elektrik kami rata-rata tuh 8,5 km per kWh. Terus Ioniq 5 itu sekitar 6-7 km per kWh. Ini lebih boros, tapi lebih kencang. Di bawah 5 detik 0-100 dan mobilnya lebih besar. Dan baterainya pun lebih besar, lebih berat. Mobil ini nyaman, sekaligus stabil. Ya mungkin ini SUV paling stabil yang pernah kami rasakan seumur hidup kami. Peran terbesarnya adalah letak baterai yang ada di bawah sehingga titik beratnya rendah. Ini tanjakan ya. Ini bukan sport mode. Digas. Aduh, tenaganya besar sekali. Tetap ini adalah SUV. Ketika di atas 160 km per jam jalan di autoban yang berliku, terasa setirnya itu agak kurang direct. Walaupun titik beratnya tinggi tapi tetap empuk dan ada sedikit body roll. Nah, ini tanpa speed limit. Kami coba gaspol sepol-polnya untuk mencari top speed mobil ini. Deg-degan sekali. Untung jalanannya enak dan membuat hati tenang. Sekarang 140 km per jam, tidak ada speed limit. Autoban 135 atau 34, kita gaspol. Wuih, gila. Ini di sport mode sekarang 160 atau 63 atau 70, 182, 188, masih ngisi tenaganya, tapi 201 tiba-tiba udah hilang. Ya, electronically limit, speed limit. Mobilnya membatasi, tenaganya masih ada padahal. Nah, di kecepatan segini nih, ada suara angin di spion, ya, suara nahan angin itu ada. Luar biasa. Tapi senang sekali autoban, udah nggak bayar, begitu speed limitnya hilang. Ini lambangin ini, buletan putih dicoret. Tapi jadi boros sekali tadi. Dari tadi jalan 5,1 km per kWh, sekarang jadi 4,3. Dari tadi jalan 120 ya, karena ada speed limit 120. Wah, gila ini powernya ya. Ini M50 sih, yang kencengnya 160 nih, gaspol. Masih begitu, masih ada ngejedaknya. Luar biasa. Tapi kami sarankan kalau di autoban itu ya, kalau mau ngebut seperti ini, matiin cruise control dulu ya. Tadi kami lupa matiin, jadi agak terganggu. Dan ini walaupun kita lari segini, tapi sebelah kanan kita kosong, kita ambil kanan. Siapa tahu ada mobil yang lebih kencang lagi dari belakang. Jadi kita nggak jadi Land Rover. Tes 0 ke 100 km per jam. Kami bawa alat tes 0 ke 100 km per jam kami ke Jerman, khusus untuk mobil ini dan mobil satu lagi itu. AC-nya masih ngegaspol gini, nggak apa deh, tetap pakai AC normal. Mode berkendara di sport. 1, 2, 3. Oke. 0 ke 100 km per jam 4,46 detik. 4,46 detik. Gila. Kencang. Woo. Yes.
puas rasanya. Luar biasa. Yes, Kamis di top speednya dibatasi 200 km per jam. Padahal kalau dirasa dari tenaganya, ini bisa sampai di atas 250 km per jam. Entah kenapa dibatasi. Apakah biar tidak terlalu boros? Ataukah sebenarnya sudah mendekati kecepatan maksimal motor listriknya? Coefficient of drag-nya itu bagus, 0,25. Tapi bidang yang menabrak angin juga besar. Ini seperti orang tinggi besar kuat, tapi aerodinamis. Tapi yang kami kagum itu adalah 0 ke 100 km per jam dalam 4,4 detik. Itu kencang sekali untuk ukuran SUV. Apalagi ini beratnya 2,5 ton. Heran bisa seberat itu. Padahal frame mobil ini adalah carbon fiber. Ya mungkin baterainya berat sekali. Apakah nanti di Indonesia dapat suspensi seperti ini? Kita lihat nanti. Karena mobil tes yang di Jerman ini dilengkapi dengan 2-axle air suspension. Bisa ditinggikan secara manual dengan tombol sebanyak 20 mm dari ketinggian normal. Kalau mau off-road. Dan akan otomatis menyeper 10 mm apabila ngebut pada kecepatan di atas 140 km per jam. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari di dalam kota? Radius putarnya masih oke karena ini adalah all-wheel steering. Ban belakangnya ikut berbelok berlawanan roda depan, jadi seakan-akan wheelbase-nya pendek. Kemudian ketika kencang, belok bersamaan dengan roda depan, jadi terasa lebih stabil. Yang paling berkesan nyetirnya sebenarnya bukan tenaganya, tapi rasa mahal mobilnya. Dari setir, suspensi, segala macam urusan nyetir itu sangat terasa mahal. Berapakah harganya? Nanti saja Anda cek langsung di Gias datang ke booth BMW. Tapi kemungkinan besar speknya agak berbeda. Bisa saja tidak dapat yang X-Drive 50. Bisa saja dapatnya yang X-Drive 40. Tapi dapat yang manapun pasti rasa mahal yang kami rasakan di sini itu sama. Rasanya itu mahal sekali ini mobil. Overall, mengenai BMW iX X-Drive 50 merupakan SUV listrik yang sangat enak dan sangat diinginkan. Ya, cocok untuk Anda yang suka nyetir sendiri dan masih suka pakai supir tapi tidak terlalu sering. Cocok untuk keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang normal, tidak seperti kami. Dan yang pasti cocok untuk jadi mobil listrik impian Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.